Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hendrawan, pagi ini kita akan berdiskusi lagi seputar tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hendrawan. Waalaikumsalam, Pak Wawan. Selamat pagi. Pagi. Ya, Pak Hendrawan, pagi ini kita akan berdiskusi lagi seputar tentang kepemimpinan, terutama temanya hari ini tentang sikap, Pak Hendrawan. Jadi sikap ini ternyata menjadi sebuah aset yang sangat besar ya bagi seseorang. Nah, pandangan Pak Hendrawan terhadap tema ini seperti apa, Pak Hendrawan? Silakan. Baik, Pak Wawan, terima kasih atas pertanyaannya. Memang sikap itu sangat penting di dalam hal kepemimpinan dan kehidupan kita ya di dalam hal ini. Sebelumnya saya ingin memulai dengan pertanyaan yang sederhana saja, Pak Wawan. Ya. Pernahkah kita merasa di dalam suatu kesulitan, tetapi kita merasa mampu untuk mengatasinya karena sikap kita yang positif? Atau sebaliknya, pernahkah kita melihat peluang-peluang yang sangat besar dan banyak, tetapi tidak satu pun yang dapat kita peroleh? Ya, betul. Karena sikap negatif kita. Itulah sikap. Nah, sikap ini sangat penting sekali dan amat sangat kuat pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Sikap tidak hanya di dalam pikiran saja, tetapi bagaimana hal itu diekspresikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya lihat para ahli dan para praktisi yang sukses, mereka berpendapat dan meyakini bahwa sikap ini akan memberikan sesuatu yang sangat besar atau menjadi aset yang besar. Itulah Pak Wawan mengenai sikap. Baik, Pak Hendrawan, penjelasan Pak Hendrawan tadi sangat menarik sekali. Jadi ternyata sikap ini juga tergantung dari ekspresi seseorang dalam implementasinya, Pak Hendrawan. Dan ternyata akan terkait juga dengan tingkat kesuksesan seseorang. Jadi menurut Pak Hendrawan bagaimana nih bahwa sikap ini bisa menjadi sebuah perbedaan yang sangat besar sekali bagi setiap individu, baik setiap leader maupun bagi perusahaan, Pak Hendrawan? Baik, Pak Wawan, ya, untuk menjawab hal ini saya akan merujuk kepada, pertama adalah pengalaman saya sendiri di dalam perbankan selama lebih dari 26 tahun. Yang kedua adalah merujuk kepada seorang pebisnis yang handal dan juga dia seorang filantropis dan juga penulis, namanya Clement Stone. Ya. Beliau menyatakan bahwa sikap adalah sesuatu yang kecil tapi berdampak. Perbedaan yang kecil berdampak sangat besar. Sikap itu lebih penting dari edukasi atau pendidikan. Sikap lebih penting daripada kegagalan. Bahwa sikap juga lebih penting daripada keberhasilan. Kenapa begitu? Karena sikap ini bisa membawa kita kepada suatu perbaikan, tapi juga sikap bisa membawa kita kepada keruntuhan. Itu. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa lebih penting di dalam hal ini? Ya. Karena dengan sikap positif, contohnya adalah sikap positif, kita akan merasakan ada suatu ketenangan, ada keyakinan dan optimisme di dalam hal ini. Dengan ketiga hal tersebut, maka segala sesuatunya akan terbuka, ya. Sehingga kita akan mudah mencapai apapun yang kita impikan, visi misi kita ke depan. Bisa menciptakan peluang juga. Bisa menciptakan peluang di dalam hal ini. Tetapi sebaliknya, kalau sikap kita negatif, kita seolah-olah menutup dari peluang-peluang yang ada tersebut sehingga kita susah untuk meraihnya. Itu Pak Wawan mengenai sikap itu, sehingga dalam hal ini sikap menjadi sebuah perbedaan yang kecil tapi berdampak besar.
Baik Pak Hendrawan, tadi kita sudah membahas tentang bahwa sikap ini bisa menjadi sebuah perbedaan yang sangat besar. Dan sikap juga bisa menjadi aset yang sangat berharga Pak ya. Betul. Buat Betul, seseorang, buat pemimpin, baik juga bagi perusahaan. Ya. Nah, di dalam prakteknya nih Pak Hendrawan, bahwa sikap ini bagaimana bisa menjadi sebuah aset yang sangat besar. Pasti mungkin Pak Hendrawan atas dasar pengalaman nih punya langkah-langkahnya nih. Ya. Silakan Pak Hendrawan. Ya, memang tentu langkah-langkah ini harus dilakukan. Ya. Tetapi sebelumnya saya ingin memberikan pemahaman bahwa sikap ini tidak datang dengan sendiriannya. Iya, iya. Sikap ini harus diupayakan. Diupayakan dan berproses Pak ya. Berproses. Dan paling tidak ada 6 hal yang harus dilakukan oleh kita terhadap sikap ini. 6 hal. Yang pertama adalah kita harus bertanggung jawab terhadap sikap itu. Bertanggung jawab ya, bertanggung jawab terhadap sikap itu. Yang kedua adalah evaluasilah sikap saat ini. Berarti dalam sebuah tindakan kesehariannya kita juga harus selalu mengevaluasi. Harus selalu mengevaluasi. Dan yang ketiga, kita harus membangun hasrat ya, untuk berubah. Penting juga hasrat kita untuk berubah ya. Ya, hasrat untuk berubah itu penting. Dan dari hasrat berubah itu ubahlah sikap kita. Ya. Berarti mindset kita, pikiran kita harus dirubah pikiran juga. kita harus dirubah. Ubah sikap kita dengan apa? Dengan merubah pikiran kita. Ya. Ya. Yang berikutnya adalah bahwa walaupun bagaimana kita harus membangun satu kebiasaan kita di dalam kesehariannya. Jadi dari pikiran kita berubah, kebiasaan juga pasti akan berubah gitu ya. Akan berubah ya di dalam hal ini. Itu yang memang harus kita lakukan. Dan yang terakhir itu adalah kelima-limanya itu harus dilakukan pemeliharaan setiap harinya. Itu Pawan langkah-langkah yang memang kalau kita ingin memiliki suatu sikap yang positif dan membawa kesuksesan kita kepada menuju masa depan. Baik, jadi menarik sekali nih Pak Hendrawan. Jadi itu pengalaman Pak Hendrawan dalam bagaimana sikap ini menjadi sebuah aset. Jadi tadi ada 6 langkah itu ya. Yang terakhir Pak Hendrawan menegaskan lagi bahwa keseluruhan 5 langkah-langkah itu juga harus dipelihara ya sikap ini supaya continuous dan berkembang dan tumbuh gitu ya, menjadi aset yang sangat berharga Pak Hendrawan ya. Mungkin ada sebagai penutup Pak Hendrawan ada renungan dari Pak Hendrawan atau ajakan kepada teman-teman kita bagaimana sikap kita menjadikan aset yang sangat berharga bagi kita. Baik Pak Wawan, kita pahami sikap adalah bukan hanya pengetahuan tetapi merupakan tindakan. Oleh karena itu di dalam hal ini saya mengajak untuk bertindak tetapi dengan pertanyaan dulu. Ya, di dalam hal ini apakah sikap yang kita lakukan ini membantu kita tumbuh berkembang atau malah menjadi penghalang? Ya. Pertanyaan kedua adalah apa yang bisa kita lakukan saat ini ya sehingga kita memiliki sikap yang baik sehingga kita bisa melakukan dan mencari peluang-peluang yang ada untuk dapat diraih. Saya kira itu yang ingin saya tanyakan. Putusan adalah di tangan Anda dan kita semua ya. Terima kasih. Be prepare. Marilah kita mulai perjalanan ini dengan sikap yang baik dan penuh keyakinan.